Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mendapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya dimohon untuk semua anak-anakku, santri, murid untuk berdiri melakukan saya. Dipimpin oleh Ananda Diki Darmawan. Silakan. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita mulai materi kita yang kita ajarkan kemarin. Coba masih ingat? Ada Randy. Apa yang dimaksud dengan suudzon? Suudzon adalah rasa atau sifat berburuk sangka kepada manusia lain. Baik, untuk selanjutnya satu lagi Ananda Wafi, ya. Apa yang masih kamu ingat tentang pelajaran kita kemarin tentang ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamnya adalah persatuan yang bernadaskan Islam dan iman tanpa membedakan suku, bangsa, ras, dan warna kulit. Ya, baik, betul. Alhamdulillah, semuanya sudah belajar semua ya di rumah ya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya pada pertemuan kita di kesempatan ini kita mengambil topik pada topik iman kepada Allah. Sebelum kita membahas tentang iman kepada Allah, ya, kita kembali mengingat rukun iman. Di rukun iman ada berapa?
berarti kepercayaan yang yakini ya kebenarannya dalam hati dan diikrarkan secara lisan dan direalisasikan secara perbuatan. Jadi secara bahasa artinya sudah jelas ya, dengan secara tauhid sehingga iman itu harus terwujud ya dalam hati kita, kemudian lisan kita, kemudian dalam perbuatan kita ya. Jadi kemudian iman secara umum artinya adalah meyakini wujud keberadaan Allah yang Maha Suci dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak ya, Rabb yang menciptakan ya, yang Maha memiliki, Maha kuasa, Maha mengatur dan segala sesuatu. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu pembuktian eksistensi Allah. Eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat dari dua dalil, yaitu dalil akli dapat dijangkau akal dan dari dalil nakli tidak dapat dijangkau oleh akal. Baik, dalil akli adalah suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Adanya alam semesta ini yang membuktikan adanya penciptaan keteraturan alam semesta. Coba kita lihat di sekeliling kita, ya. Ada tanaman jagung, ya, ada tanaman cabai, ya, yang sebelumnya tidak ada, kemudian dari sebuah biji, kemudian tumbuh menjadi, ya, tumbuhan yang kemudian dapat dinikmati oleh manusia. Begitu juga, ya, kita bisa melihat matahari, ya, yang kemudian terbit dan terbenam dengan sangat teratur. Tentunya hal itu tidak bisa terjadi kecuali ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu. Dalil akli adalah suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dan kekuasaan Allah. Contohnya adanya alam semesta membuktikan adanya penciptaan, keteraturan alam semesta. Kita juga bisa belajar dari cahaya bulan. Cahaya bulan, cahaya refleksi atau cahaya sendiri. Sebelumnya banyak orang mengira bahwa bulan memiliki cahayanya sendiri. Tapi kini kita mengetahui bahwasanya cahaya bulan bukanlah cahaya sendiri, melainkan refleksi dari matahari. Dan hebatnya hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Furqan ayat 61. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan Dia menjadikan juga padanya matahari yang bercahaya dan bulan yang bercahaya dari refleksi. Untuk memudahkan kita dalam memahami pelajaran ini, ya, kami akan membuat kelompok-kelompok untuk berdiskusi. Ya, silakan nanti dicari satu surah Al-A'raf ayat 54 yang menjelaskan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti dibaca dan dihafalkan sekaligus. Nanti silahkan kalian, ya, mencari, ya, tanda-tanda kebesaran Allah dalam ayat-ayat kauniyah, ya, dari alam semesta yang ada di sekitar kita ini. Baik, silahkan anak-anak sekalian bisa membuat lingkaran-lingkaran satu kelompok 5 orang. Silakan.
dua orang ya di antara kalian untuk pertama membacakan surah Al-A'raf ayat 54 beserta artinya, kemudian satu menjelaskan tentang iman kepada Allah, definisinya, dan juga berikan contoh-contoh daripada apa yang ada dalam sejarah kita yang membuktikan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan mewakili. Bismillah, kami dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan surat Al-A'raf ayat 54 dan akan sedikit menjelaskan tentang definisi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membacakan ayatnya bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal ardi yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasithahu wasyamsa wal qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menitipkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan yang diberikan haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang definisi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Mahmud Effendi. Ya, menurut bahasa tadi iman kepada Allah artinya percaya dan membenarkan. Dan kemudian menurut tauhid atau menurut akidah yaitu kepercayaan atau kebenarannya dalam hati. Yaitu yang dimaksud di dalam hati yaitu kita meyakini Allah itu ada. Sebagaimana yang dijelaskan di surat Al-A'raf, Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Tidak ada ilah selain Allah. Kemudian yang kedua, diikrarkan secara lisan. Kita ucapkan secara lisan. Kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tingkatannya itu tinggi. Iman kepada Allah, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah adalah tingkatan yang paling tinggi. Disebut juga di hadis arba'in, hadis kedua, antuk minabillahi. Engkau beriman kepada Allah. Kenapa kok tidak malaikat dulu? Kenapa kok tidak kita beriman kepada kitab dulu? Tidak, karena iman kepada Allah adalah tingkatan yang paling atas. Kemudian yang terakhir, direalisasikan dalam perbuatan. Kita berbuat, kita menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, kita mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Ketika kita meninggalkan maksiat dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Bagus sekali apa yang telah disampaikan. Saya yakin yang lain juga sama. Untuk berikutnya, ya, coba saya ingin bertanya kepada salah seorang di antara kalian. Ya, saya bertanya kepada Rozi.
Al-Andalusi. Ya. Coba sebutkan ya tanda-tanda keberadaan Allah yang kamu ketahui, yang kamu yakini dari alam semesta ini. Bukti-bukti kebesaran Allah SWT yang saya tahu salah satunya adalah terbitnya matahari dari timur ke barat. Silakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Jadi semuanya sudah paham ya terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, dan juga Allah yang mematikan dan juga yang menghidupkan. Telah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga nanti kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di hari depan kita. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan menghisap semua amal-amal kita. Allah mengetahui apa yang nampak dalam diri kita dan juga Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam diri kita. Maka dari itu, ya kita semuanya harus takut, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga harus menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan. Baik, untuk dikerjakan di rumah, ya silahkan dihafalkan. Surah Al-A'raf ayat 54 tadi ya dihafalkan ya dihafalkan dengan baik ayatnya kemudian beserta artinya. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kami tanya ya satu-satu untuk tugas tersebut. Demikian saya cukup untuk pertemuan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ilmu kita yang kita pelajari bersama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita menjadi lebih baik untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, pesan ya kepada kalian semuanya untuk senantiasa ya meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang saya sampaikan. Ya ada beberapa maaf, mari bersama-sama kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.